Bayangkan uang haram yang didapat dari korupsi narkoba atau penipuan. Tiba-tiba bisa dipakai membeli rumah mewah, mobil sport, bahkan disetor ke rekening bank tanpa ada yang curiga. Bagaimana caranya uang kotor bisa terlihat bersih seperti uang hasil kerja halal? Inilah yang disebut pencucian uang atau money laundering, salah satu kejahatan finansial paling rumit dan paling sering muncul di balik kasus-kasus besar yang kita dengar di berita. Secara sederhana, pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan, supaya uang itu terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Uang hasil korupsi, hasil jual beli narkoba, hasil penipuan, atau hasil kejahatan lainnya disebut sebagai uang kotor. Uang ini tidak bisa langsung dipakai secara terbuka, karena akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Maka pelaku kejahatan perlu mengubah jejak uang tersebut agar terlihat bersih dan sah secara hukum. Proses pencucian uang biasanya melewati 3 tahap utama. Tahap pertama disebut penempatan, di mana uang kotor dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Misalnya disetor ke bank dalam jumlah kecil-kecil supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Tahap kedua disebut pelapisan, yaitu memindahkan uang tersebut berkali-kali melalui berbagai rekening perusahaan atau bahkan negara berbeda, sehingga jejak aslinya semakin sulit dilacak. Tahap ketiga disebut integrasi, di mana uang yang sudah tampak bersih ini akhirnya dipakai kembali secara terbuka. Misalnya untuk membeli properti, kendaraan, atau modal bisnis, seolah-olah berasal dari penghasilan yang sah. Lalu apa motivasi orang melakukan pencucian uang? Alasannya sebenarnya sederhana. Uang hasil kejahatan tidak ada gunanya kalau tidak bisa dipakai secara bebas. Seorang koruptor yang menyimpan uang haram dalam bentuk tunai di rumah akan selalu hidup dalam ketakutan, karena uang itu bisa menjadi bukti kejahatan sewaktu-waktu. Dengan mencuci uang tersebut, pelaku berharap bisa menikmati hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan, sekaligus mempersulit penyidik untuk membuktikan asal-usul kekayaannya. Ada banyak contoh cara yang biasa dipakai untuk mencuci uang. Salah satu yang paling umum adalah melalui bisnis yang menghasilkan banyak transaksi tunai, seperti restoran, tempat cuci mobil, atau usaha hiburan malam. Pelaku mencampur uang kotor dengan pendapatan asli bisnis tersebut, sehingga sulit dibedakan mana uang hasil kejahatan dan mana uang hasil usaha yang sah. Cara lain adalah dengan membeli properti atau aset mewah menggunakan nama orang lain, membuat perusahaan cangkang yang sebenarnya tidak beroperasi secara nyata, atau memindahkan uang ke luar negeri melalui rekening di negara yang memiliki aturan kerahasiaan bank yang ketat. Ada beberapa ciri yang sering muncul dalam kasus pencucian uang. Pertama, adanya transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil penghasilan seseorang. Misalnya seorang pegawai negeri biasa yang tiba-tiba memiliki banyak properti mewah. Kedua, transaksi yang dipecah menjadi jumlah-jumlah kecil untuk menghindari pelaporan wajib ke otoritas keuangan. Ketiga, penggunaan perusahaan atau rekening atas nama orang lain untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya. Keempat, aliran dana yang berpindah-pindah dengan cepat melalui banyak rekening tanpa alasan bisnis yang jelas. Di Indonesia, pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga yang bertugas mengawasi transaksi keuangan mencurigakan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang sering disingkat sebagai PPATK. Lembaga ini bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lain untuk melaporkan transaksi yang dianggap tidak wajar. Konsekuensi hukum bagi pelaku pencucian uang di Indonesia tergolong berat. Pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara hingga puluhan tahun, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatannya, ditambah dengan denda yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Bahkan, seseorang yang hanya membantu menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan meskipun tidak terlibat langsung dalam kejahatan awalnya, tetap bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Selain hukuman pidana, aset yang terbukti berasal dari hasil pencucian uang juga bisa disita oleh negara. Yang menarik, kasus pencucian uang sering kali lebih mudah dibuktikan dibandingkan kejahatan awalnya, seperti korupsi atau penipuan. Karena itu, banyak penegak hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia,
menggunakan pasal pencucian uang sebagai senjata tambahan untuk menjerat pelaku kejahatan, sekaligus melacak dan menyita kembali uang hasil kejahatan yang sudah disamarkan. Pencucian uang bukan sekadar kejahatan finansial biasa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kejahatan asal dengan kenikmatan hasil kejahatan itu sendiri. Tanpa proses ini, banyak kejahatan besar seperti korupsi dan perdagangan narkoba tidak akan memiliki nilai apa-apa bagi pelakunya. Memahami cara kerja pencucian uang bukan hanya penting bagi penegak hukum, tapi juga bagi masyarakat umum, supaya kita lebih peka terhadap tanda-tanda kekayaan yang tidak wajar di sekitar kita.